Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Gusti Desmir, ilmu falak. Saya akan memaparkan isi buku Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Dr. Ahmad Riyadi SHMH, diterbitkan oleh Sinar Grafika. Terus saya akan membacakan daftar isi dari buku tersebut. Terdapat prakata, ada juga bab 1 pendahuluan, bab 2 ilmu perundang-undangan, bab 3 teori peraturan perundang-undangan, bab 4 sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia, bab 5 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bab 6 materi muatan peraturan perundang-undangan, bab 7 fungsi peraturan perundang-undangan, bab 8 teknik penyusunan dan teknik analisis naskah akademik, bab 9 kewenangan proses dan teknik penyusunan perundang-undangan, bab 10 ragam bahasa dan pola kalimat peraturan perundang-undangan yang efektif, bab 11 dinamika peraturan sebagai peraturan perundang-undangan, dan bab 12 problem pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat pula daftar pustaka lampiran. Yang terakhir profil penulis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi bab 1 pendahuluan. Jadi perancang perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa kontinental. Selain di Indonesia, berlaku juga sistem hukum adat Indonesia dan sistem hukum Islam. Banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum atau bahkan dinyatakan dengan istilah hybrid law system atau mixed law system. Namun secara formal ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental lah yang menjadi corak berhukum negara Indonesia. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental yaitu penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegaranya. Jadi peraturan perundang-undangan ini menjadi rujukan dalam setiap sektor kehidupan manusia, baik secara individual, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sejatinya peraturan perundang-undangan lah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup bermasyarakat menjadi baik dalam perjalanannya. Bahwa pendesainan tatanan sosial tersebut tidak semata menciptakan tatanan baru, namun memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal. Merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legislatif. Sebagai contoh, adanya desain sosial melalui instrumen hukum, yaitu kehadiran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur mengenai segala sesuatu terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur mengenai segala sesuatu terkait lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Bila tidak ada pedoman berlalu lintas dalam kehidupan masyarakat, maka akan terjadi ketidakteraturan berlalu lintas yang akan mengundang dan yang akan mengakibatkan banyaknya terjadi kekacauan dalam berlalu lintas apabila undang-undang tidak mewajibkan dan mengenakan sanksi bagi pelanggar yang melanggar syarat lalu lintas dan berkendara sesuai lajur dan jalur jalan tertentu, akan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.
terlepas masih ada pelanggaran lalu lintas, maka itu merupakan domain dari aspek sosiologis, utamanya kesadaran hukum masyarakatnya. Jadi singkat, tadi itu menjadi hal penting bagi urgensi. Singkat, menjadi hal penting bagi urgensi suatu perancangan peraturan perundangan. Peraturan perundangan menjadi hal penting penting yang merupakan sarana untuk mendesain masyarakat sesuai dengan tatanan ideal suatu bangsa. Tugas perancang peraturan perundangan lah yang menjadi desainer tatanan kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara agar sesuai dengan tatanan ideal yang diinginkan. Baik dan buruknya tatanan kehidupan tersebut dipengaruhi oleh baik dan buruknya peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh perancang peraturan perundang-undangan, yang kemudian atas rancangan tersebut akan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Mengingat betapa pentingnya peraturan perundangan dan betapa pentingnya perancang peraturan perundangan yang menginstruksi rancangan peraturan perundangan yang kelak menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hidup masyarakat, diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dimaknai sebagai proses teknik pembentukan norma-norma hukum yang kemudian dibungkus dalam suatu naskah regulasi atau legislasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dimaknai pula sebagai kegiatan proses atau tahapan pembentukan, namun di dalamnya ada kegiatan ritual penyaluran ide si perancang peraturan perundang-undangan ke dalam pasal-pasal yang dibuatnya. Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya membangun fisik sebuah legislasi atau regulasi, namun ia juga membangun ide dan cita-cita. Ide dan cita-cita ini berlandaskan pada kehendak dari perancang atau pembentuk dalam rangka mendesain kehidupan sosial atau dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi di sini kehendak pembentuk atau perancang peraturan perundang-undangan tentunya sangat beragam. Lalu bagaimana menyatukan beragam kehendak ini? Diperlukan suatu instrumen, suatu sebagai dasar utama ide atau cita-cita pembentuk atau perancang ide, yaitu dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara. Ide utama yang mesti dijadikan sumber yaitu Pancasila. Jadi Pancasila mesti menjadi sumber ide dan cita-cita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sebagai dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Walau secara praktik penempatan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam pembentukan peraturan perundangan menemui kendala mengenai konkretisasi sila-sila Pancasila dalam norma yang akan ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila masih dianggap abstrak sehingga diperlukan upaya penggalian agar dapat secara konkret dinormakan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Bila diamati secara praktik, pembentuk dan perancang peraturan perundangan dalam kenyataannya
boleh menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bila pun ada maka Pancasila hanya secara semata, bukan secara substansi ditempatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal kelima sila Pancasila sesungguhnya dapat menjadi batu uji dalam merumuskan norma hukum dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sila-sila Pancasila sebagai indikator untuk melihat apakah rancangan peraturan perundang yang akan dibuat merupakan rancangan yang Pancasilais atau tidak. Maka tiap-tiap sila dijadikan batu uji. Pertama, apakah rumusan norma dalam peraturan perundangan telah sesuai dengan sinar dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, apakah rumusan norma dalam peraturan perundangan telah sesuai dengan sinar Indonesia yang adil dan beradab dalam sila kedua Pancasila. Ketiga, apakah rumusan norma dalam peraturan perundangan telah sesuai dengan sinar persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Terus keempat, apakah rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan sinar musyawarah dalam sila keempat Pancasila. Yang terakhir kelima, apakah rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan sinar keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Jadi kelima batu uji ini norma hukum yang tidak mencari legislasi atau regulasi sehingga suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan ide dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia karena merujuk ke dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup negara. Jadi, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya bekerja tukang jahit yang hanya menjahit beberapa potong-potong kain untuk kemudian jadikan sebuah pakaian, atau pekerjaan tukang masak yang kemudian meracik bahan-bahan masakan sehingga kemudian menghasilkan makanan. Lebih dari analogi seorang tukang jahit dan tukang masak, perancang peraturan perundangan bertindak juga sebagai arsitek, dokter, filsuf, bahkan paranormal. Ia bekerja untuk mendesain, menggali hakikat, dan juga meramal masa depan berdasarkan fakta dan data. Jadi akhirnya pekerjaan pembentuk atau merancang peraturan perundangan bukanlah perkara mudah. Di dalamnya menyangkut hak hidup orang banyak, menyangkut hak dan kewajiban orang, menyangkut pemuatan perintah, larangan, pembolehan, pengecualian mengenai sesuatu tindakan orang melalui norma yang termuat dalam pasal 6 ayat. Tindakan seorang dapat dinyatakan tindakan yang dapat dihukum mati, atau adanya pasal yang menjadi ketentuan untuk mengomersialkan mengomersialisasikan kekayaan alam Indonesia kepada perusahaan asing padahal merugikan kepentingan nasional, atau adanya pasal yang berisi ketentuan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia di perusahaan multinasional dan transnasional, padahal kompetisi itu merupakan bentuk ketidakadilan bagi kepentingan nasional. Terus selanjutnya saja ke bab 2, yaitu ilmu perundang-undangan. Jadi di sini terdapat pengertian ilmu perundang-undangan tersebut dari kata. Jadi itu ilmu dan perundang-undangan. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tentu di bidang pengetahuan itu. Jadi selanjutnya perundang-undangan merupakan terjemahan dari istilah Belanda wettelijk regeling. Jadi maka artinya di situ sesuai atau berdasarkan undang-undang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga pejabat negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundangan yang pasti, baku, dan standar. Pengertian perundang-undangan berbeda dengan pengertian peraturan perundang-undangan. Jadi perbedaan yang dasar yaitu peraturan perundang-undangan dipahami secara sempit, hanya terbatas pada undang-undang saja. Jadi perundang-undangan yaitu hanya dipahami secara sempit dan terbatas pada undang-undang saja, sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami secara luas terhadap beberapa aturan yang tidak terbatas pada undang-undang saja. Misalnya peraturan pemerintah daerah, misalnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah peraturan presiden, dan peraturan daerah. Jadi dengan demikian peraturan perundang-undangan jadi peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh baku, ditetapkan secara baku dan ketat. Terus di sini saya yang melanjutkan isi dari bab 2 yaitu sejarah ilmu perundang-undangan. Jadi di sini terdapat juga selain pengertian dapat juga terdapat sejarah ilmu perundang-undangan, sejarah pengaturan pembentukan perundang-undangan, terus kewenangan pembentukan perundang-undangan dan sebagainya.